Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Cindy Anugrawati MPD. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dongeng Anak Usia Dini. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PG PAUD semester 6 dengan kode mata kuliah ECE 312 yang berbobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Dongeng Anak Usia Dini membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan mendongeng sebagai strategi pembelajaran di PAUD. Mahasiswa mengembangkan pemahaman tentang konsep dan teknik mendongeng, selain itu juga belajar memilih media yang tepat serta kemampuan menyampaikan pesan moral melalui kegiatan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Selain itu, mata kuliah ini juga menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama sebagai calon pendidik yang profesional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 4, dan CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu menunjukkan sikap percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam kegiatan mendongeng. Lalu CPMK 2, yaitu menganalisis unsur-unsur keberhasilan mendongeng, serta CPMK 3, yaitu merancang dan melaksanakan kegiatan mendongeng bagi anak usia dini. 3 komponen utama pada mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui siakat.ukums.ac.id serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, media digital, kuis interaktif, dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Serta asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu, dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya ahli, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan supaya mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Dongeng Anak Usia Dini dengan materi pada pertemuan 10, yakni strategi pemilihan media mendongeng yang efektif untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya, semoga kalian senantiasa sehat ya, supaya tetap dapat melakukan aktivitas dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali perkuliahan seperti biasa, kita akan memulai di dalam doa
Saya izin untuk memimpin doa pembuka ya. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini pertemuan keberapa? Ke-10. Baik, hari ini pertemuan ke-10 ya. Nah, sebelum bukan pembelajaran hari ini, silakan dikeluarkan HP-nya untuk mengisi daftar hadir melalui Siakat ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Hadir ya, lengkap ya, semua hadir. Baik, sudah? Oke, baik. Teman-teman semuanya, pada pertemuan 9 yang lalu, kita sudah belajar tentang alur cerita dan storyboard ya. Nah, alur cerita dan storyboard itu bagian dasar dari kegiatan mendongeng, teman-teman. Ya, masih ingat ya, kan pembelajaran atau perkuliahan hari ini tidak kalah penting karena hari ini kita akan belajar strategi pemilihan media mendongeng yang efektif untuk anak usia dini. Baik teman-teman semuanya, untuk mengingatkan kembali materi pada pertemuan 9 yang lalu, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman, menurut teman-teman, apa fungsi dari storyboard dalam kegiatan mendongeng? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Menurut saya, storyboard berfungsi sebagai panduan dalam menyusun urutan cerita, menentukan agenda, dialog, dan alur mendongeng agar penyampaiannya lebih terarah. Oke, baik. Lalu teman-teman, pertanyaan yang kedua. Ya, apa hal yang paling penting atau hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun storyboard dalam kegiatan mendongeng, teman-teman? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Joanna. Oke, tepat sekali ya. Lalu setelah kita menyusun storyboard ya, langkah apa selanjutnya yang membuat kegiatan mendongeng itu akan lebih menarik? Ya, silakan Vanessa. Agar dongeng lebih menarik, kita harus dapat memahami dari karakteristik anak, tujuan pembelajarannya, dan juga isi dari cerita dongeng tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya. Teman-teman sudah mengingat materi pada pertemuan 9, begitu ya. Nah, di pertemuan 10 ini kembali saya mengingatkan terkait komponen nilai, teman-teman ya. Dulu sudah saya sempat sampaikan pada kontrak kuliah di awal perkuliahan, tetapi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman ya. Ini adalah komponen nilai mata kuliah dongeng anak usia dini. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman ya, di sini ada bobot atau poin yang berbeda di dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam perkuliahan dongeng anak usia dini ya. Ada partisipasi ya, hasil tugas kalian, karya kalian ya. Lalu kuis ya, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman semuanya ya, supaya pembelajaran kita hari ini lebih terarah. Perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Di akhir perkuliahan hari ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengenal jenis-jenis dongeng saja atau mengenal jenis-jenis media dongeng saja, tetapi mahasiswa juga harus mampu menjelaskan prinsip pemilihan media, lalu menganalisis karakteristik media, ya, lalu menentukan media yang tepat, dan mengomunikasikan hasil analisis tersebut secara logis, teman-teman. Ini yang perlu kalian ketahui ya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan ya, mengapa sih media itu penting dalam mendongeng? Media itu tidak hanya sebagai alat bantu kita ketika kita bercerita atau ketika kita mendongeng, tetapi juga menjadi alat bantu dalam menjaga fokus dan perhatian anak usia dini. Ya, media yang menarik
itu mampu membuat anak usia dini itu fokus mulai awal cerita sampai akhir cerita. Lalu juga menguatkan pesan moral. Teman-teman, di dalam mendongeng itu biasanya ya terakhir itu akan ditutup dengan pesan moral. Kita menyampaikan pesan moral, mengajarkan anak-anak terkait nilai-nilai moral itu melalui dongeng. Nah, media itu dapat menguatkan pesan moral. Kenapa? Dengan media anak-anak itu lebih mudah memahami dan mengingat pesan moral yang disampaikan dalam sebuah cerita tersebut, teman-teman. Lalu memperjelas isi cerita dengan menggunakan media, mulai dari tokoh, alur, latar cerita, itu akan lebih jelas ditangkap oleh anak-anak. Akan lebih mudah juga ditangkap oleh anak-anak. Dan yang keempat yaitu mendorong interaksi aktif. Ya, dengan media teman-teman, anak-anak itu akan mudah dan membantu anak-anak untuk lebih antusias bertanya gitu ya, aktif untuk menjawab dan juga aktif mengikuti atau masuk gitu ya dalam sebuah cerita yang kalian sampaikan. Oke? Nah, setelah kita memahami pentingnya mendongeng, kita juga perlu tahu dong ya, apa sih pengertian dari media mendongeng? Media mendongeng adalah segala alat bantu baik itu visual, taktil ya, maupun digital yang digunakan oleh guru ya atau pendidik untuk menyampaikan ceritanya supaya apa? Supaya lebih hidup, supaya lebih mudah dipahami, supaya menarik bagi anak usia dini. Ya. Dan media mendongeng itu memiliki 4 fungsi utama, teman-teman. Yang pertama yaitu merangsang minat dan rasa ingin tahu anak sehingga anak itu antusias mengikuti jalan cerita yang kalian sampaikan, gitu ya. Lalu yang kedua membantu daya imajinasi dan visualisasi cerita. Dengan media dongeng, dengan media yang kalian gunakan dalam mendongeng, mereka tidak perlu berhayal bagaimana ya bentuk singa itu, bagaimana ya bentuk jeruk itu gitu ya, karena sudah ada medianya sehingga mereka memahami ya tokohnya seperti apa, alurnya bagaimana, dan latarnya juga mereka akan lebih jelas begitu ya. Lalu yang ketiga meningkatkan pemahaman kosakata baru, karena ketika kalian mendongeng teman-teman ya menggunakan media ya, mereka anak-anak itu mendengarkan dan melihat secara bersama. Oke, yang keempat, yang terakhir ya, nah media itu menjembatani pesan moral ke pengalaman nyata anak. Dengan pesan moral yang tersampaikan dan dapat diterima oleh anak-anak dengan mudah, itu akan membantu anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memilih media yang tepat? Media yang efektif setidaknya memenuhi 4 kriteria tersebut, teman-teman. Ya? Kesesuaian usia. Jadi, media mendongeng itu harus disesuaikan dengan usia anak dan kemampuan atau tahap perkembangan anak. Jadi, bagi teman-teman semuanya sebagai calon guru harus mampu memilih media yang tepat begitu ya, yang mudah dipahami anak-anak, yang aman gitu ya, sesuai dengan kemampuan pemahaman anak usia dini. Lalu, muatan nilai moral. Jadi, dengan menggunakan media, ya, nilai moral itu mampu memperkuat teman-teman karakter di dalam setiap tokohnya. Lalu yang ketiga, kepraktisan. Teman-teman, ketika teman-teman membuat media atau menggunakan media, ya, medianya harus praktis supaya lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih mudah digunakan ya.
dan dapat bermanfaat di setiap situasi pembelajaran. Gitu ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu daya tarik visual. Media itu wajib menarik. Menarik secara bentuk, menarik secara warna, ya, maupun desain. Sehingga anak usia dini ketika mendengarkan dongeng teman-teman itu sudah tertarik sejak awal kalian mengeluarkan medianya, gitu ya. Belum tahu ceritanya sudah tertarik dengan medianya, gitu ya. Oke, baik. Nah, supaya teman-teman itu memiliki gambaran yang nyata, mari kita akan menyaksikan terlebih dahulu video dongeng yang berjudul Singa dan Tikus, ya, yang dibawakan oleh Kak Ojan. Teman-teman, silakan menyimak video ini sampai selesai, karena setelah video ini ditayangkan, teman-teman akan berdiskusi bersama-sama. Kesesuaian dengan cerita dan tujuan pembelajaran serta strategi penggunaannya. Ya. Nah, saya minta kalian membagi kelompok, ya, masing-masing kelompok terdiri dari 2 mahasiswa dan mengambil 1 media. Oke, silakan. Jadi di sini media yang kami pilih adalah hand puppet, karena media ini sangat menarik perhatian untuk anak, menggambarkan karakter hewan yang akan kami ceritakan secara langsung. Kemudian media ini sangat interaktif karena bisa menampilkan ekspresi-ekspresi hewan-hewan, marah, sedih, dan juga secara karakter ini sangat hidup seperti hewan-hewan yang asli dan bisa sangat mudah digerakkan dengan tangan kita. Namun, media ini juga memiliki keterbatasan karena penggambaran tokoh itu sangat banyak, sehingga untuk membuat media ini perlu sangat kreatif ya. Karena kalau misalnya membuat hanya satu tokoh mungkin akan boring. Jadi kita perlu membuat karakter yang sesuai dengan cerita yang akan kita bawakan. Ya, lalu untuk berikutnya, hand puppet ini disarankan untuk anak-anak sekitar 4-6 tahun. Tentunya untuk usia kayak itu cocok digunakan karena ceritanya dapat dengan dialog yang sederhana. Nah, lalu bagaimana sih strategi yang dapat digunakan oleh guru saat menggunakan hand puppet? Nah, strategi yang dapat digunakan itu adalah guru tuh bisa langsung berinteraksi secara dialog bersama dengan murid-muridnya, sehingga menyenangkan banget ya tentunya kalau misalnya kita menggunakan hand puppet dan menceritakan kisah-kisah sesuai dengan tema dan isi ceritanya. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, jadi di sini kami memilih media yaitu finger puppet. Nah, untuk kelebihan dari media finger puppet ini yaitu sangat lucu, mudah dibawa dan juga sangat sederhana. Namun untuk keterbatasan dari media finger puppet ini yaitu ukurannya yang sangat kecil sehingga kurang terlihat untuk ke kelas yang besar. Nah, untuk sasaran usianya nanti di 3-5 tahun. Nah, ini cocok untuk cerita pendek dengan tokoh-tokoh yang sedikit karena kan jari hanya 10. Lalu strategi penggunaannya itu cocok untuk kelompok kecil agar kita dapat melihat detail yang ada di dalam bonekanya. Oke, jadi kami memilih media yaitu wayang boneka. Nah, jadi untuk kelebihannya yang pertama di sini tuh visualnya yang menarik karena juga dari berbagai macam tokoh yang bisa kita buat, lalu juga adanya nanti akan mengembangkan imajinasi dari media yang kita gunakan ini. Namun ada pun juga dari keterbatasan wayang boneka ini. Jadi yang pertama itu pastinya membutuhkan persiapan yang lama, mulai dari desain, lalu bagaimana caranya untuk menggerakkan tangan, dan ada juga yang pedagang sayurnya, lalu juga keterampilan dalam memainkan wayang, bagaimana caranya kita memegang ini, lalu juga kita akan mengkomunikasikan lewat ceritanya, dan ini juga membutuhkan keterampilan dari masing-masing individu.
Oke, untuk sasaran usianya yaitu untuk usia 5-6 tahun. Nah, cocok untuk cerita rakyat atau cerita fabel dengan banyak tokoh. Terus yang selanjutnya, strategi penggunaannya itu digunakan dengan sederhana. Nah, itu dengan panggung yang kita dapat menyeting panggung yang sederhana dan intonasi suara yang bervariasi. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kami dari kelompok selanjutnya yaitu memilih buku pop-up book untuk alat dongeng yang kita pilih. Nah, dari pop-up book ini juga memiliki kelebihan dan keterbatasan. Nah, kelebihan dari pop-up book ini gambarnya 3 dimensi. Kelebihannya yaitu gambar 3 dimensi, menarik perhatian dan membantu anak memahami alur dengan baik. Lalu, tapi juga memiliki keterbatasan dan keterbatasannya yaitu kurang interaktif dan jika hanya dibacakan saja. Yang selanjutnya, pop-up ini sangat cocok untuk usia 4-6 tahun. Nah, cerita pop-up ini sangat memiliki cerita bergambar dengan secara sederhana. Nah, strategi yang cocok untuk pop-up ini adalah cerita guru itu membacakan cerita sambil menunjukkan setiap halaman dan mengerjakan pertanyaan kepada anak. Jadi kami memilih media Kami Sibai. Nah, di sini media Kami Sibai ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yaitu kelebihan dari media Kami Sibai ini memiliki visual yang besar. Jadi dapat menjangkau apabila ruang kelas itu besar dan anak-anak dalam ruang kelas itu banyak. Dan dapat mendukung alur ceritanya yang disampaikan secara lebih sistematis. Namun ada juga kekurangan dari media Kami Sibai ini, yaitu memerlukan papan Kami Sibai yang kapasitasnya lumayan besar dan juga kartu-kartu cerita yang lebih banyak dan menyesuaikan dengan cerita yang akan disampaikan. Nah, lalu dari media ini sasaran usianya itu cocok untuk usia 5-6 tahun dan untuk cerita ini, media ini cocok untuk cerita yang memiliki urutan peristiwa yang jelas. Dan nanti bagaimana caranya guru untuk memakai media ini? Nah, caranya yaitu akan mengganti kartu satu persatu sambil membangun rasa penasarannya anak melalui intonasi dan juga ekspresi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih ya untuk seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya pada saat hari ini. Nah, teman-teman bisa disimpulkan bahwa setiap media itu memiliki karakteristik, kelebihan maupun keterbatasannya masing-masing. Sehingga teman-teman tidak ada media yang paling sempurna. Tidak ada media yang paling baik, tidak ada media yang paling unggul, teman-teman. Ya, semuanya sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya masing-masing. Ya. Nah, lalu teman-teman semuanya sebagai calon pendidik, sebagai calon guru PAUD, teman-teman perlu memahami, perlu belajar gitu ya, menentukan media yang tepat sesuai dengan karakteristik anak, tujuan pembelajarannya, isi ceritanya ya, maupun kondisi pembelajaran saat kalian mendongeng. Supaya apa? Supaya cerita yang kalian bawakan dalam mendongeng tersebut ya, dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata, ya, yang bermakna untuk anak usia dini. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, seperti biasa, untuk menutup perkuliahan, kita akan kuis. Boleh dikeluarkan HP-nya, teman-teman bisa scan dulu. Kita akan masuk di kuis ya. Simpulkan secara bersama-sama bahwa media itu bukan sekedar alat bantu dalam mendongeng ya, melainkan bagian dari strategi pembelajaran ya. Nah, guru PAUD yang profesional di sini semuanya calon guru PAUD ya.
Nah, guru PAUD yang profesional itu harus mampu memilih media yang tepat supaya pesan cerita itu tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh anak. Baik teman-teman, hari ini kita telah mempelajari strategi memilih media ya yang efektif untuk anak usia dini yang dapat kita gunakan untuk mendukung kegiatan mendongeng. Nah, teman-teman semuanya, jadi di sini teman-teman tidak hanya memilih media yang menarik secara visual saja, tetapi harus menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini, dengan tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, tugas untuk pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 11 ya. Saya ingin setiap kelompoknya tetap dengan menggunakan media yang sama yang sudah kalian pilih ya. Teman-teman akan menyiapkan skenario singkat kegiatan mendongeng ya untuk didemonstrasikan minggu depan. Gitu ya. Setelah kita mempelajari materi hari ini, menurut kalian apa hal yang paling penting ya? Saya izin menjawab, Bu. Menurut saya, dari pembelajaran hari ini, saya menjadi tahu bahwa memilih media untuk mendongeng itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Karena kita perlu mengetahui karakteristik anak, kemudian tujuan pembelajaran, dan juga isi dari dongeng tersebut. Jadi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oke, terima kasih Agnes, tepat sekali. Baik, terima kasih untuk jawaban Agnes ya. Lalu nanti ketika teman-teman semuanya sudah menjadi guru PAUD, apa yang bisa kalian terapkan ya dari pembelajaran hari ini teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Jadi nanti jika saya menjadi guru, saya akan memilih mendongeng itu berdasarkan karakteristik anaknya, lalu juga melihat tujuan pembelajaran, serta isi dari ceritanya itu mau dibawa kemana. Nah, sehingga nanti mendongeng ini jadi lebih menarik, interaktif, dan juga bermakna bagi anak-anak. Gitu. Oke, baik, tepat sekali ya. Terima kasih. Untuk perkuliahan hari ini kita akhiri teman-teman semuanya ya. Tadi kita sudah awali dengan doa dan saya izin kembali untuk menutup di dalam doa ya. Baik teman-teman, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik teman-teman, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-11. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah dongeng anak usia dini pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.